Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elia Letifa Muyasyarah, guru produktif asisten keperawatan SMK Kesehatan Bekti Indonesia Medika Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mata pelajaran Asisten Keperawatan dan Caregiver fase F kelas 11 elemen ilmu penyakit dengan materi tentang diare. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sudah siap? Siap ya? Baik. Oke, hari ini kita belajar tentang ilmu penyakit umum ya. Materinya tentang diare. Nah, adakah di sini dari kalian yang mungkin pernah mengalami diare? Ya, Mbak Dwi, silakan. Bagaimana? Mengalami diare dan tanda gejalanya itu seperti sakit di bagian perut dan keluar air serta tinja saat BAB dan keinginan untuk BAB yang kuat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi BAB-nya encer dan sehari itu lebih dari 3 kali. Kita akan belajar tentang itu tadi ya, tentang diare. Kemudian ini nanti kita akan mengidentifikasi kasus. Jadi Bu Elia punya kasusnya seperti ini, bisa dibaca ya. Ya, jadi Tuan S 25 tahun dibawa ke rumah sakit pukul 5 subuh karena mengeluh sakit perut, muntah-muntah dan BAB seperti air lebih dari 5 kali sejak tadi malam. Penderita terlihat lemas, mata cekung, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mmHg, nadinya 100 kali per menit, dan saat ini Tuan S tampak lemah. Ya, oke. Untuk kelompoknya seperti ini ya. Jadi kelompok 1 ada Adinda, Anggraini, Cesar, Corina, dan Devita. Kelompok 2 ada Dira, Elvina, Vaniara, Kansa, dan Melisa. Kelompok 3 Naila, Niken, Novi, Putri, dan Putri Risa. Kelompok 4 Rate, Sagita, Santi, Sinta, Sofia, dan Tri Rahma. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan sekarang LKPD-nya. Ini saya sudah punya LKPD, silakan untuk dibagikan. Minta tolong salah satu. Ya, Mbak Naila, Untuk bagaimana? PPT-nya isinya apa saja, Bu? Ya, untuk PPT-nya ini ya, isinya yang pertama itu adalah mengidentifikasi penyakit dari pasien tadi, ya. Yang kedua, tanda gejala dari pasien. Yang ketiga, klasifikasi. Jadi penyakitnya pasien itu masuk di diare yang seperti apa? Apakah dia berat, apakah dia ringan atau sedang, ya. Terus yang berikutnya, cara mengatasi penyakitnya bagaimana? Cara mengatasi penyakit diare yang dialami oleh pasien. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bu, saya bertanya, Ya. tanda gejala disebutkan berapa? Ya, untuk tanda gejala, silakan kalau kalian menemukan ada 5 boleh dimasukkan semua, kalau ada 3 boleh dimasukkan semua, ya, maksimal 5 saja, ya, enggak usah lebih dari 5, seperti itu. Ya, jadi nanti dicari tahu dulu tentang penyebabnya, penyebab sakitnya pasien, kemudian tanda gejalanya, kemudian termasuk di stase mana, apakah dia ringan, apakah dia sedang, apakah dia berat, ya, seperti itu. Terus yang keempat, cara mengatasi penyakit diare pada pasien. Dan yang terakhir adalah pencegahannya seperti apa, ya. Silahkan bisa dikerjakan di LKPD masing-masing. Untuk proses pengerjaannya ini secara individu, jadi semuanya ikut mengerjakan, tapi nanti presentasinya secara berkelompok. Bagaimana, sudah paham? Kelompok 1 ada di mana kelompok 1? Ada kesulitan? Kelompok 2 mana kelompok 2? Mana kesulitan? Belum ya. Kelompok 3 di mana kelompok 3? Di sini. Sudah sampai mana? Tanda gejala sudah? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Untuk presentasi ya. Ya, silakan yang bertugas untuk presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Duluan, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oh ya, untuk moderatornya saya tunjuk, silakan Mbak Adinda ya, jadi moderator ya. Ya, silakan memimpin jalannya diskusi teman-temannya. Ya, di situ saja enggak apa-apa.
menunjukkan PPT-nya. Waktunya berapa Mbak? Dibatasi apa tidak waktunya? Waktunya dibatasi apa tidak? Ya, dibatasi. 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan. Ada kesulitan? Nggak ada ya, oke. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, gimana, ada kesulitan? Belum ya, oke, silakan dikerjakan. Kelompok 3 di mana kelompok 3? Di sini. Sudah sampai mana? Tanda gejala sudah? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk presentasi ya. Ya, silakan yang bertugas untuk presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Duluan, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oh ya, untuk moderatornya saya tunjuk, silakan Mbak Adinda ya, jadi moderator ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Waktunya penjelasan untuk kelompok 3 menunjukkan PPT-nya. Waktunya berapa Mbak? Dibatasi apa tidak waktunya? Waktunya dibatasi apa tidak? Ya, dibatasi. 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan. Jadi korban. Lebih dari 5 kali sejak tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dari soalnya Tuan S 25 tahun dibawa ke rumah sakit pukul 5 subuh karena mengeluh sakit perut, muntah-muntah dan berak seperti air lebih dari 5 kali sejak tadi malam. Penderita terlihat lemas, mata cekung, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit. Saat ini tampak lemah dan terlihat mengantuk. Dari soal yang pertama, carilah penyebab dari kasus penyakit di atas.
penyebab diare bisa disebabkan dari infeksi virus atau bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan untuk soal yang kedua, apa tanda dan gejala dari kasus penyakit di atas? Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama sakit perut, yang kedua muntah-muntah, dan yang ketiga itu berak cair. Untuk soal yang ketiga, termasuk dalam klasifikasi apa penyakit yang diderita pasien di atas? Klasifikasi penyakit diare akut yang berlangsung kurang dari 14 hari, umumnya kurang dari 7 hari. Tindakan pencegahan apa yang akan dilakukan untuk menghindari penyakit tersebut? Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, mencuci tangan. Yang keempat, pengelolaan sampah. Yang kelima, tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang. Apa yang dilakukan kepada Tuan S untuk mengatasi masalah tersebut, serta penata laksanaannya seperti apa? Tuan S diberikan loperamid HCl 4 mg plus 2 mg 6 sama dengan 6 mg per hari. Pemberian cairan intravena atau NaCl 20 ml selama 2 jam untuk mencapai kondisi rehidrasi. Saat pasien telah dapat minum atau makan, asupan oral dapat segera diberikan seperti air mineral dan jus buah. Untuk selanjutnya bisa memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Sebelum memberikan pertanyaan, silakan kita beri apresiasi kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa yang dilakukan kepada Tuan S untuk mengatasi masalah tersebut, serta penata laksanaannya seperti apa? Tuan S diberikan loperamid HCl 4 mg plus 2 mg 6 sama dengan 6 mg per hari. Pemberian cairan intravena atau NaCl 20 ml selama 2 jam untuk mencapai kondisi rehidrasi. Saat pasien telah dapat minum atau makan, asupan oral dapat segera diberikan seperti air mineral dan jus buah. Untuk selanjutnya bisa memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan, silakan kita beri apresiasi kepada kelompok yang telah mempresentasinya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya diare? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kansa, yaitu bagaimana upaya untuk mencegah diare. Jawabannya, yang pertama yaitu menggunakan air bersih, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menggunakan jamban, yang keempat pengelolaan sampah, yang kelima tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang. Bagaimana, apakah sudah jelas jawaban yang disampaikan dari kelompok 3? Sudah. Baik, dari kelompok 3, presentasi bisa ditutup. Terima kasih sudah mendengarkan.
mendengarkan dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan penyakit diare. Yang pertama yaitu definisi. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Diare adalah buang air besar dengan konsisten cair mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari, 24 jam. Ingat, 2 kriteria penting harus ada, yaitu BAB, cair dan sering. Jadi, misalnya buang air besar sehari 3 kali tapi tidak cair, maka tidak bisa disebut diare. Mekanisme inflamasi mukosa atau ciliary mediated inflammatory response, non inflamasi. Baik, untuk mekanisme inflamasi mukosa autocytotoxic mediate inflammatory response. Terus untuk yang inflamasi, enteroctosin atau berkurangnya kapasitas absorpsi usus kecil. Untuk lokasi inflamasi, kolon, usus kecil, bagian distal. Untuk yang non inflamasi, lokasinya yakni usus kecil bagian proksimal. Lalu untuk diagnosis, inflamasi terdapat leukosit feses pada lactoferrin feses tinggi. Lalu untuk non-inflamasi, diagnosis tidak ada leukosit feses pada lactoferrin feses rendah. Lalu untuk penyebab bakteri, inflamasi, Campylobacter, Shigella species, Clostridium difficile, Yersinia vibrio, Parahemolychus, Enteroinvasive E. coli, Physiomonas shigelloides. Untuk yang non-inflamasi, yakni Salmonella, E. coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus, Aeromonas, Hydropilia bacillus, Cereus video cholerae. Lalu untuk virus parasit pada inflamasi, yakni Cytomegalovirus, Adenovirus herpes, simplex virus. Lalu untuk yang non-inflamasi virus parasit, yakni Rotavirus norwalk. Diare akibat gangguan pada usus besar, frekuensinya lebih sering, lebih teratur, dan volume yang kecil, dan sering disertai pergerakan usus yang nyeri. Demam dan meses, berdarah atau mukoid juga sering terjadi. Eritrosit dan sel radang selalu ditemukan pada pemeriksaan feses. Klasifikasi diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, umumnya kurang dari 7 hari. Diare kronik yaitu diare yang gejala dan tanda sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu sebelum datang berobat atau sifatnya berulang. Disentri yaitu diare yang disertai darah dalam tinjaunya. Diare persisten yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Etiologi. Secara umum diare disebabkan 2 hal, yaitu gangguan pada proses absorpsi atau seleksi. Di sini diare dapat terjadi akibat kelainan di usus halus, mengakibatkan absorpsi menurun atau eksesi yang bertambah. Apabila fungsi usus halus normal,
gejala. Feses berwarna gelap yang mengindikasi adanya darah pada feses. Kurang tidur, penurunan berat badan, badan lemah, feses lembek dan cair serta lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Sakit perut dan kram perut, mual dan muntah, dehidrasi. Silakan teman-teman bisa mengumpulkan kembali. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Oke ya. Jadi semuanya sudah bagus ya tadi presentasinya. Jadi di sini saya mengulangi kembali mereview apa yang tadi sudah kalian sampaikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, jadi dari kali ini tadi ya intinya apa? Tentang diare ya. Jadi Tuan S 25 tahun ke rumah sakit pukul 5 subuh karena mengeluh sakit perut, muntah-muntah dan BAB seperti lebih dari 5 kali sejak tadi malam. Penderita terlihat lemas, mata cekung, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 170 mmHg, nadi 100 kali per menit, dan saat ini Tuan S lemah ya. Jadi intinya dari kasus ini adalah kita belajar tentang diare ya. Jadi penyebabnya tadi apa diare? Disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri ya. Infeksi bakterinya apa tadi? E. coli atau Escherichia coli atau juga bisa salmonella ya, salmonella. Kemudian selanjutnya setelah penyebab kita mengidentifikasi tanda dan gejala ya. Tadi tanda gejalanya ada apa saja? Yang utama pasti BAB lebih dari 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. 3 kali sehari dengan konsistensi cair itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau 3 kali sehari tapi dia konsistensinya tidak cair, tidak disebut diare. Kalau dalam bahasa ilmu penyakit itu disebutnya diagnosa adalah gastroenteritis ya, atau dengan diare juga. Jadi yang namanya diare itu sudah pasti 3 kali sehari dengan konsistensi yang cair ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang dengan diare ya pasti diimbangi dengan mual dan muntah. Itu sudah pasti, sudah gandengannya seperti itu. Jadi kalau orang diare pasti mual muntah, kemudian kalau muntah pasti nafsu makannya itu turun ya, nafsu makannya turun, enggak enak makan. Jadi ini dimakan apapun, sembarang apapun dikeluarkan lagi seperti itu. Nah, karena ini kita bicara tentang infeksi, kalau infeksi berarti hubungannya dengan apa, Cah? Hipertermi atau demam ya. Lebih dari, kalau demam itu harus lebih dari 38 derajat Celcius ya, itu. Oke, itu kurang lebihnya seperti itu ya, garis besarnya tentang tanda gejala. Kemudian klasifikasi atau termasuk dalam penyakit diare yang seperti apa pada pasien tersebut ya. Tadi ada yang menjawab apa? Diare akut. Kenapa akut? Karena kurang dari 7 hari ya, betul ya. Kalau kronis itu berarti lebih dari 7 hari ya, seperti itu. Jadi yang namanya akut itu berarti jangka waktu pendek. Kalau panjang itu disebut dengan kronis. Kemudian cara mengatasi penyakit diare seperti apa? Bagaimana cara mengatasinya? Ini kita bicara secara non farmakologis saja ya, karena kalian kan masih asisten keperawatan. Jadi istilahnya masih belum sampai ilmunya untuk ke yang secara medis. Contohnya apa? Kira-kira 1, banyak mengkonsumsi air putih. Jadi cairannya harus dicukupi. Yang kedua,
Kalau pasiennya demam, ya berarti harus dikompres dengan air hangat ya. Air hangat ya, bukan air dingin. Kemudian selain itu juga, selain mengkompres dengan air hangat, satu lagi kira-kira apa? Kalau orang diare, mengkonsumsi makanan yang lembek atau lunak ya. Jadi tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang nasi pera itu nasi yang keras ya. Terus mungkin sayur-sayuran dan buah-buahan itu harus dikurangi dahulu karena ususnya sedang infeksi. Jadi dia tidak boleh dilewati oleh makanan-makanan yang tinggi serat karena dia nanti akan menyiksa, malah menambah infeksinya si usus itu. Jadi nggak sembuh-sembuh ya, seperti itu. Terus tadi ada juga minum susu. Nah itu susu juga tidak boleh karena susu itu juga tinggi lemak. Jadi kalau istilahnya usus sedang infeksi dan kemudian dilewati dengan makanan-makanan yang berlemak, dia juga bekerja lebih keras dalam mengolah si lemak itu tadi. Jadi tidak boleh. Jadi harus makan makanan yang lembek, rendah gula, rendah garam, seperti itu. Ya. Terus yang terakhir pencegahannya. Nah, pencegahannya tentunya adalah pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi menjaga pola makan. Jadi kalau ada makanan di meja juga harus ditutup supaya tidak dihinggapi oleh lalat ya. Terus juga BAB di jamban. Hari ini sudah diskusi tentang definisi, bab, manifestasi, serta studi kasus diare. Ya, jadi hari ini sudah belajar tentang apa itu diare, kemudian apa tadi penyebabnya apa saja, kemudian macam-macamnya dari diare ya, tanda gejalanya, pencegahan dan juga pengobatannya atau terapinya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita akhiri, nanti untuk minggu depan berarti kita evaluasi dari kegiatan kita hari ini ya. Jadi nanti kita akan belajar lagi, Bu Alia akan memberikan soal, nanti kalian bisa kerjakan ya, seperti itu. Baik, sebelum Bu Alia akhiri, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Debat siap. Berdoa mulai.